Negeri ini memanggilmu kawan, belajar Yang saya hormati Ibu Kepala UPTD SD Negeri Desnya, Ibu Sulaki. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Ibu Bapak Wali Murid. Pada hari ini saya minta waktunya sebentar dalam rangka pengimbasan modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak Kabupaten Indramayu. Ini adalah program wajib yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak untuk menyelesaikan modul per modul. Jadi hari ini nanti saya akan bahas tentang budaya positif yang ada di modul 1.4. Untuk menghemat waktu, langsung saja. Dalam modul 1.4 ini, sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, bahwa nanti kita sepakati di dalam forum pengimbasan ini yang pertama, satu, menghargai siapapun. Jadi nanti siapapun yang bicara itu kita harus menghargai. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berpakaian yang rapih dan sopan. 4, izin saat keluar dari ruang pengimbasan. Dan yang kelima, boleh makan dan minum dan ngopi, tapi dengan tenang. Kemudian tidak boleh sambil merokok, nggak apa-apa. Itu nanti kita sepakati ya Bu ya. Jadi nanti kalau seandainya ada pertanyaan, silakan acungkan tangan saja. Nanti langsung untuk menyampaikan pendapatnya. Lanjut, oke. Di dalam forum pengimbasan ini nanti ada 7 materi nanti yang akan disampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua materi ini ada dalam pembelajaran di kelas. Maka dari itu Bapak Ibu Wali Murid tidak ada salahnya mendengar ini, karena yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Guru di kelas atau dalam proses pembelajaran ini yang akan dikedepankan. Lanjut, oke. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bahwa pendidikan itu, Bapak Ibu, adalah untuk menuntun menjadi anak bahagia di kelas. Maka dari itu untuk program kurikulum Merdeka kali ini, yang pertama adalah yang paling mendasar, yaitu pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi subjek untuk pembelajaran kurikulum Merdeka itu adalah siswa. Maka ada istilah bahwa guru harus menghamba pada murid. Jadi nanti dalam proses pembelajaran kurikulum Merdeka itu jelas orientasinya adalah menyenangkan anak-anak. Jadi nanti di kelas tidak ada lagi seperti zaman dulu kita sekolah, Bapak Ibu, takut guru datang, kemudian gitik ya Bu ya. Dan di kurikulum Merdeka ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun. Jadi guru untuk menuntun siswa untuk menuju kebahagiaan. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dan relevansinya itu sampai sekarang. Padahal pemikiran Ki Hajar Dewantara ini pemikiran pada zaman jauh dari sebelum kemerdekaan, tapi relevansinya masih sangat relevan dengan dunia pendidikan kita saat ini. Lanjut, oke. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran yang sekarang merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Tujuan di kurikulum Merdeka ini adalah yang pertama menyukseskan guru di kelas, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan di kelas itu harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila yang harus benar-benar ditanamkan di dalam siswa. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi siswa harus benar-benar ditanamkan dengan ketuhanan, dengan rasa ketuhanan, untuk mengenal Tuhan, untuk mengakui adanya Tuhan. Yang kedua, siswa dibawa untuk mandiri. Ya, jadi siswa tidak tergantung dengan hal yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah bernalar kritis. Jadi siswa tidak diam di saat ada sesuatu hal yang dia tidak mengerti, ada sesuatu hal yang ganjil. Maka dalam proses pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini, salah satu adalah bernalar kritis. Jadi kita kalau dulu pada saat kurikulum KTSP 2013 itu ada yang disebut dengan high thinking order skill. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan bernalar kritis. Mungkin kalau dalam penjabarannya tidak jauh dari HOTS atau High Order Thinking Skill. Jadi anak-anak untuk bernalar kritis dan untuk bisa mengeksplor apa yang dia tidak tahu, apa yang dia tidak mengerti. Jadi anak tidak pasif, tidak diam di saat dia tidak tahu dan di saat dia tidak setuju. Kemudian kreatif. Siswa kita harus dalam pembelajaran itu kita harus bisa memberikan porsi kreatif terhadap anak. Jadi anak tidak hanya untuk dimasukkan pengetahuan-pengetahuan yang kita tahu, tapi anak juga harus kreatif mencari informasi-informasi yang lain di luar dari apa yang Bapak Guru berikan terhadap siswa didik kita. Kemudian bergotong royong sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Jadi di dalam profil pelajar Pancasila diharapkan siswa juga dapat memiliki sifat gotong royong. Kemudian yang terakhir adalah berkebinekaan global. Jadi anak memiliki pengetahuan yang tidak sempit. Lanjut. Oke. Selain nilai-nilai luhur, budi luhur yang harus ditanamkan di dalam pembelajaran di sekolah, ada yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Dari 11 nilai kebajikan, minimal 3 nilai kebajikan yang harus ditanamkan di dalam proses pembelajaran kita di sekolah. Yang pertama adalah tadi, profil pelajar Pancasila. Siswa harus mengenal Tuhan, siswa harus mandiri, siswa harus memiliki bernalar kritis, harus kreatif, dan siswa harus memiliki jiwa gotong royong. Karena menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan di Indonesia itu harus berwawasan Indonesia dan kearifan lokal itu harus benar-benar ditanamkan di dalam jiwa anak didik kita di sekolah. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan Ibu Primary Years Program. Di antaranya adalah memiliki rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi hal-hal ini, ya, toleransi, rasa hormat, integritas, dan mandiri, itu harus benar-benar ditanamkan di setiap kita ada di dalam kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan ini harus kita tanamkan di dalam kelas. Kemudian nilai kebajikan yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Salah satunya adalah dapat dipercaya. Jadi anak-anak bukan hanya memiliki toleransi, bukan hanya memiliki rasa hormat yang baik, memiliki integritas yang baik, tapi juga dia dapat dipercaya. Kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberanikan
yang terbaik dari dirinya. Jadi anak-anak mau mengeksplor dirinya. Jadi anak-anak jangan dikekang atau jangan dikungkung dengan kreativitasnya. Jadi anak kita ajak mereka untuk mengeluarkan seluruh kemampuan dirinya di dalam pembelajaran. Jadi kalau ada anak yang banyak bertanya, itu tujuan pembelajaran kita di dalam kurikulum 2013, di kurikulum Merdeka. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Lanjut dulu. Salah satu materi yang pertama adalah disiplin positif. Yang tadi adalah pendidikan, yang sekarang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu hal yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mungkin kita sering mendengar kata disiplin, di dalam upacara pun disiplin. Dan ini yang harus kita tanamkan terhadap siswa kita melalui proses pembelajaran, yaitu disiplin yang positif. Menurut Diane Gossen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam dirinya, bukan dari motivasi yang berasal dari luar. Maka di dalam pembelajaran, disiplin positif ini harus benar-benar kita tanamkan. Tapi untuk bisa murid kita melakukan hal ini, yang pertama harus kita lakukan adalah kita sendiri. Jadi guru yang hebat, guru yang baik itu adalah bukan dia yang memiliki teknik mengajar yang baik, tetapi guru yang memiliki integritas tinggi untuk mengajarkan terhadap siswa-siswanya di kelas. Kita ingin menanamkan disiplin positif, tetapi diri kita tidak disiplin, maka itu tidak akan bisa sejalan dengan apa yang kita lakukan terhadap siswa didik kita. Lanjut, Bang. Nah, untuk menerapkan disiplin ini, jelas antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini akan sejalan dengan disiplin itu akan tercapai atau tidak di dalam proses pembelajaran. Anak-anak untuk melakukan disiplin mungkin tidak akan semudah itu kita lakukan dan anak-anak akan menurun. Untuk menjadikan disiplin itu sesuatu yang tertanam dalam dirinya, maka yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu pasti akan sejalan dengan hal itu. Hukuman adalah sistem yang tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya. Kemudian yang kedua, mendorong menyalahkan diri. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, kemudian dibuat oleh guru mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kalau seandainya hukuman ini selalu kita terapkan di dalam proses untuk mewujudkan disiplin positif tadi, maka nanti akan ada hal negatif yang akan terjadi setelah itu. Kemudian konsekuensi, kita menerapkan konsekuensi di dalam untuk mewujudkan disiplin positif itu. Yang pertama, kalau kita menerapkan konsekuensi, maka memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian mendorong kepatuhan, anak belajar taat peraturan, dibuat oleh guru dan murid, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jadi konsekuensi ini pun harus kita tanamkan di dalam untuk mewujudkan disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan restitusi. Jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini, mari kita lihat bersama apa yang sebenarnya harus kita jalankan untuk mewujudkan disiplin positif. Apakah hukuman, apa konsekuensi, apakah restitusi. Dengan cara restitusi, yang pertama, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, mendorong disiplin positif, anak belajar memecahkan masalah, kemudian dibuat oleh murid, dan anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Maka dari itu nanti di akhir
pengimbasan ini ada materi restitusi yang akan kita bahas secara detail. Lanjut, oke. Ada beberapa contoh. Ya, jadi hukuman dan konsekuensi yang terjadi di sekolah. Lanjut, oke. Lanjut, satu lagi. Nah, ini adalah dihukum oleh penghargaan. Bahwa sebenarnya penghargaan itu adalah bukan salah satu terobosan guru untuk menyenangkan siswa. Karena di dalam penghargaan itu menurut Alif Kon bahwa itu adalah sebuah hukuman. Ya, bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi, penghargaan itu sebenarnya adalah satu hukuman yang kita berikan terhadap anak-anak menurut Alfi Cohen. Lanjut, oke. Materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bahwa kita sebagai manusia itu ternyata memiliki kebutuhan dasar yang mutlak akan diperjuangkan oleh manusia itu sendiri. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah sesuatu hal yang mutlak akan dilakukan manusia. Kebutuhan dasar manusia itu akan selalu diperjuangkan oleh manusia itu sendiri. Macam-macam kebutuhan dasar manusia adalah, lanjut begitu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bahwa manusia akan melakukan bertahan hidup dengan melakukan apapun. Itu akan selalu dilakukan oleh manusia. Ada seorang pembunuh, ada seorang penjahat, pencuri, kemudian perampok dan lain sebagainya. Salah satu alasan yaitu untuk bertahan hidup. Dan bertahan hidup itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang kedua adalah penguasaan. Bahwa manusia secara dasar dia itu pengen memiliki sifat menguasai terhadap sesuatu. Itu secara nyata dirasakan ataupun tidak dirasakan, bahwa manusia itu ada sifat penguasaan, ingin menguasai sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah kesenangan. Jadi yang keempat kebebasan. Dan berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini dimiliki semuanya ini oleh siswa didik kita masing-masing. Maka dari itu kita menangani pembelajaran di kelas dengan banyak siswa itu jelas. Hal ini itu pasti semua murid, semua siswa memiliki hal seperti ini. Apa yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa tidak untuk menghakimi siswa kita. Karena apa? Karena kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau seandainya ada anak yang terlambat, mungkin ada dari salah satu kebutuhan dasar manusia yang ingin mereka dapatkan dari kita. Ada sebuah kisah, Bu, anak itu datang terlambat. Alasannya satu. Kenapa? Supaya bapak dan ibu guru menyapa saya. Kalau seandainya saya datang tidak terlambat, maka saya sudah ada di dalam kelas. Tapi kalau saya datang terlambat, maka pasti bapak dan ibu akan menegur saya. Itu berarti dia itu benar ingin kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi ada anak bertengkar, ada anak mengambil barang orang lain. Contoh lagi olahraga, tas tertinggal di dalam kelas, Bu.
karena dia ingin bertahan hidup, karena dia tidak memiliki uang dari rumahnya, maka dia menyelinap masuk dalam kelas dan mengambil uang. Ternyata setelah ditanya, itu dia ingin bertahan hidup karena dia pengen makan, pengen sarapan. Jadi manusia akan cenderung melakukan hal-hal seperti ini karena ini adalah kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Lanjut lagi. Ini ada contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Ibu Lisa, guru kelas 2, tapi bukan Ibu Lisa ini kayaknya. Ibu Lisa lagi begini. Di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa. Jadi kalau minta Doni itu kalau minta bajak bahasa kitanya. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Ini salah, ini Ibu Lisa. Ini Ibu Lisa. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi kalau kita menghadapi masalah ini mungkin secara naluri ya Pak ya, kita sebagai guru, siapa yang ambil ada anak ke kita, terus ngadu, Pak, uang saya, makanan saya diambil sama Doni, pasti kita akan marah. Pasti kita akan memarahi Doni dan lain sebagainya. Itu adalah mulai saat ini kita harus menghindari hal-hal tersebut. Karena apa? Karena tadi kebutuhan dasar manusia. Bisanya Doni melakukan hal seperti itu adalah alasan dasar manusia yang pasti dia miliki. Ini kasus pertama. Jadi sekarang kita sebagai guru harus bisa benar-benar meresapi apa tindakan-tindakan siswa kita yang dilakukan. Dengan segala hal yang mereka lakukan pasti memiliki alasan-alasan tertentu. Lanjut begitu. Contoh kasus yang berikutnya, Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci pada Ibu Rani. Jadi siswa itu dibenci sama gurunya. Mungkin ini juga pernah terjadi. Mungkin ibu-ibu wali murid anaknya di rumah ngadu, Bu, tadi jadi mari sama Pak Fanani misal. Mungkin ini kasusnya seperti itu. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Ada yang bisa jawab, Bu? Jadi ada anak mengadu pada ibunya. Dia benci sama gurunya. Dan ibunya ngobrol sama gurunya bahwa anak saya benci sama ibu. Apa yang akan Anda sebagai guru lakukan kalau besok pagi ketemu Dinda di sekolah? Ada yang bisa jawab, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Iya dulu. Kalau saya jadi Bu Rani. Kalau saya jadi Ibu Rani, keesokan harinya saya akan melakukan pendekatan sama dia. Dengan melakukan pendekatan itu, saya akan menjadi tahu apa perasaannya dia, dan saya akan mencoba untuk introspeksi. Barangkali cara penyampaian saya kurang dipahami oleh Dinda. Tujuan guru kan tidak ada yang tidak baik untuk siswanya, tapi mungkin salah penanggapan dari siswanya. Oleh karenanya mungkin saya akan melakukan perubahan dalam melantunkan kata-kata, barangkali misalnya dengan nada-nada yang tegas, anaknya mungkin nggak suka, ya
lebih diperlembut lagi. Intinya saya akan berusaha untuk melakukan pendekatan sama Dinda supaya Dinda bisa belajar dengan nyaman dan bahagia. Makasih. Makasih Bu Is. Ada lagi? Pak Koyong? Ya, mungkin bagi guru-guru yang tidak memiliki jiwa keguruan, dikabari seperti itu, mungkin paginya mungkin akan manggil Dinda dan menghabisi Dinda bisa-bisa mungkin dengan kata-kata yang. Coba lanjut, Pak. Ada jawaban, Pak? Ya, lanjut yang langsung satunya, Pak. Ya, jawaban Dinda yang tadi, ya, makasih Bu Iis tadi telah mengexplain tentang kasus yang terjadi tadi. Mungkin introspeksi sini ya Bu ya. Nah sekarang dari perkataan Dinda, jawaban Dinda, ibu guru bilang, aku tidak bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara kan, nggak seru jadinya. Berarti memang ada kebutuhan dasar manusia Dinda, dari seorang Dinda, itu apa? Kesenangan. Dia lagi senang pengen bernyanyi, ternyata sama ibu gurunya suruh jangan bersenandung. Jadi itu ada salah satu kebutuhan dasar manusia yang dihalang-halangi oleh orang lain. Maka secara naluri manusia akan mempertahankan itu. Kalau seandainya kebutuhan dasar manusianya itu terhalangi oleh yang lain. Maka dari itu alasan Dinda kenapa dia benci, karena dia kesenangan Dinda terhalangi. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Tuh, kasusnya itu. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Tuh mungkin karena lewat di depan Bu Isnya diam. Padahal dia lagi cari perhatian dari gurunya. Iya, mungkin Ibu Lisa lagi baru habis naruh motor, kemungkinan si Gambren mungkin lewat ngendeng-ngendeng anak kudung misal, ya. Ternyata kita tidak merespon. Jadi guru harus memiliki responsibility yang sangat luar biasa. Bahkan ada suatu pernyataan bahwa kalaupun siswa kita itu sedang lelucon di hadapan kita, kita harus meresponnya, kita harus ketawa. Jadi jangan sampai kalau ada murid kita di depan lagi melakukan lelucon, Bu, lagi ngelawak, kita diam, itu suatu hal yang salah dalam pembelajaran. Jadi apa? Responsibility kita gitu harus benar-benar kita keluarkan di hadapan siswa didik kita. Padahal ya Bu ya, secara itu kita misal di rumah lagi ada masalah nih, datang ke sekolah, ya boro-boro senyum Bu. Tapi itu tuh tidak boleh, harus kita bawa ke sekolah. Maka sampai ada anak didik kita melakukan lelucon pun kita harus ketawa, ikut ketawa di dalamnya. Dalam rangka untuk apa? Ini kita mewujudkan kebutuhan dasar manusia dari siswa didik kita. Kemudian yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Tuh, jadi mungkin ini guru yang dia hanya menghadap ke papan tulis, tidak pernah melihat ke belakang. Jadi mungkin ada anak di belakang gulet juga nggak akan tahu Bu, karena dia hanya depan papan tulis saja. Ini mungkin kebutuhan dasar Dinda apa? Bosan, butuh kebebasan. Maka di dalam kurikulum di kurikulum Merdeka ini, bahwa benar-benar kita ajak anak itu untuk kebebasan tapi dalam koridor. Dari kebebasannya kita tuntun tapi dalam kebebasan. Anak mengeksplor dirinya, benar-benar mengeksplor kemampuannya di dalam kelas dengan tujuan dan perencanaan pembelajaran yang kita buat sebelumnya.
Kemudian yang berikutnya adalah aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini juga sesuatu hal yang harus kita hindari. Ini kan kasusnya bahwa gambarnya jelek, tapi bu guru memperlihatkan ke teman-temannya. Padahal si Dinda ini nggak mau, karena saya malu. Nah, ini adalah salah satu sifatnya adalah apa? Penguasaan, bahwa dia manusia itu apa? Menguasai, apa pengen menguasai. Ya, itu tadi adalah sifat apa? Sifat dasar manusia, kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut ke materi berikutnya karena waktu kita hanya 60 menit. Yang ketiga adalah posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum, bahwa guru juga pembuat merasa bersalah, guru bisa sebagai teman, guru bisa sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima hal ini, yang harus dilakukan oleh guru adalah sebagai manajer. Lanjut. Posisi kontrol restitusi. 1 sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu bisa hukuman fisik. Contoh guru olahraga. Kalau dia tidak bisa, suruh muter 10 kali sampai pingsan, Bu. Dan itu tidak sudah tidak relevan lagi sekarang. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, salah satunya adalah 1, patuhi aturan saya, atau awas. Ini harus kita hindari, Pak. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu, pasti selalu. Yang terakhir, selesai. Itu juga harus kita hindari. Karena kalau kita melakukan hal-hal itu, maka hasilnya adalah, lanjut dulu. Hasilnya adalah kemungkinan murid akan marah, Pak. Tapi biasanya marahnya murid tidak seperti marahnya guru. Kalau marahnya guru diomongkan ya, Bu ya. Tapi murid biasanya akan diam. Dan itu yang harus dihindari. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini pendendam ini pernah saya rasakan, Bu, waktu SMA. Saya memiliki guru olahraga yang sangat luar biasa, killer. Saya pernah ditempelin sampai ali-ali Pak Guru itu lepas. Gara-gara apa? Gara-gara saya nggak ikut renang. Itu adalah hal itu sampai sekarang bekas, Bu. Sampai akhir perpisahan sempat saya merasakan spion mobil guru saya ya ditugel. Karena apa? Karena kejadian itu sangat membekas. Dan itu sudah tidak relevan lagi untuk murid-murid kita yang sekarang. Lanjut. Posisi kontrol restitusi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Guru hindari hal ini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, Bapak, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Mungkin ada anak yang matematika diajarin gak bisa, sampai keluar seperti itu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? 3, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Mungkin ada anak yang bolos dan lain sebagainya. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Hasilnya adalah
murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga adalah teman, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak, ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Hasilnya adalah dari posisi kontrol restitusi sebagai teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positifnya. Tetapi hanya saja di sini negatif, murid menjadi tergantung pada gurunya tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan gurunya, jadi tidak mandiri. Kemudian untuk membantunya, akibat lain dari posisi teman, siswa hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah gurunya tersebut. Jadi malah nanti dia bisa mengalahkan orang tuanya. Contoh, kalau disuruh gurunya, dia akan nurut dengan luar biasa. Tapi kalau disuruh ibunya, malas naudzubillah. Ini adalah mungkin salah satu dari dampak positif kita guru sebagai bersikap sebagai teman dengan siswa didik kita. Lanjut. Yang keempat adalah pemantau. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Biasanya guru yang seperti ini rada jaim, rada jaga jarak dengan siswanya. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah begini: peraturannya apa? Dia biasanya sesuai dengan aturan. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa yang telah kamu lakukan? Yang terakhir, dari posisi kontrol restitusi 4, yaitu pemantau, hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini hal yang negatifnya. Lanjut, oke, terakhir, posisi kontrol restitusi adalah sebagai manajer. Dan ini yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka, bahwa guru-guru pengajar di sekolah itu harus bersikap sebagai manajer di kelas. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi masalah, produk, dan lain sebagainya itu dibuat bersama murid. Jadi guru membuat bersama dengan murid. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Hasilnya adalah seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini?
kita kembali ke keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu disepakati atau dibuat oleh guru dan siswa. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hari ini? Jadi benar-benar guru memberikan pengayom yang sangat luar biasa. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Ini yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Lanjut. Ini adalah motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya. Apakah guru sebagai penghukum? Apakah guru sebagai pembuat orang merasa bersalah? Teman dan pemantau dan manajer. Satu contoh saja. Guru yang berbuat, satu, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu adalah guru yang tipe penghukum. Ya. Guru menghardik siswanya, guru menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti dan menyindir. Jadi kita sedikit pun tidak boleh menyindir siswa kita. Karena sindiran itu lebih menyakitkan daripada terus terang. Yang kedua, perbuatan yang membuat orang merasa bersalah. Berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ya, itu juga harus kita hindari. Yang ketiga, perbuatan guru yang sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya. Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian sebagai pemantau, guru menghitung dan mengukur. Jadi benar-benar kalau pemantau itu cuma ya kita tidak bisa lepas dengan murid dalam keadaan apapun. Yang ketiga, sebagai kontrol diri sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang positif terhadap siswa didik kita. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini adalah salah satu contoh siswa tidak memakai pakaian merah putih pada hari Senin. Jadi ada satu kasus, siswa tidak memakai pakaian merah putih pada hari Senin. Posisi kontrol sebagai guru, satu, guru sebagai penghukum, dia akan mengatakan, tidak boleh mengikuti pelajaran hari ini. Itu guru yang bertipe sebagai penghukum. Nah, kalau yang pembuat merasa bersalah, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Pak Guru karena dia tidak memakai merah putih padahal hari Senin. Yang ketiga, sebagai teman. Kalau ada kasus siswa tidak memakai pakaian merah putih padahal hari Senin, dia akan ngomong, ayo dong ikuti kesepakatan kelas. Ya, sudah gak apa-apa, lain kali pakai baju merah putihnya. Kemudian sebagai pemantau, kamu melanggar kesepakatan kelas karena tidak memakai baju merah putih. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Dan yang terakhir sebagai manajer. Oke. Nah, kalau sebagai manajer dia akan berkata, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi guru akan jauh lebih fleksibel dan lebih humble terhadap siswa didiknya. Lanjut. Ini adalah posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti posisi kontrol sebagai apa? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau atau manajer. Lanjut, oke, semuanya nanti ada jawabannya terus oke. Terus. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah
benar melakukannya, penghukum. Ini harus kita hindari. Ayolah, lakukan demi saya ya, itu sebagai teman. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini, pemantau. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang timbul di sekolah kita atau dalam proses pembelajaran, dan hal-hal yang harus kita hindari dan harus kita lakukan pada saat kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi di hadapan kita, yaitu dengan siswa didik kita. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Lanjut, oke. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus kita buat di awal pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus melakukan keyakinan kelas terhadap siswa didik kita. Seperti yang saya tadi lakukan, bahwa di dalam proses pembelajaran siswa kalau keluar izin dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya siswa kita itu memiliki sesuatu yang dapat diperhatikan dan dapat dilakukan. Jadi siswa tidak seenaknya sendiri melakukan hal-hal di dalam proses pembelajaran. Lanjut, oke. Keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Satu, keyakinan kelas berupa peraturan-peraturan yang universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan yang terlalu panjang kalimatnya. Tinggal tidak boleh makan dan minum saat pembelajaran. Tidak boleh keluar tanpa izin dan lain sebagainya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 5. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi antara guru dengan siswa itu harus berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas. Jadi jangan sampai keyakinan kelas itu hanya dibuat oleh gurunya sesuai dengan keinginan gurunya, padahal siswanya tidak ingin, ya, atau tidak menyepakatinya. Karena disebut dengan keyakinan kelas, maka hal itu tuh harus benar-benar tersepakati antara guru dengan murid. Lanjut, oke. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas, keyakinan kelas 1. Yang pertama, contohnya setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi yang tidak belajar tidak ada di dalam kelas, misalnya. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi kalau ada anak yang nggak melakukan tugas, berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi kita tanamkan dalam siswa kita bahwa jangan melihat siapa yang berbicara, tetapi pembicaraan itulah yang harus kita simak. Karena kalau anak sudah lihat siapa yang bicara, maka dia akan memilih. Oh, saya mah nggak suka dengan dia, padahal yang dia omongin itu baik, positif. Tapi kalau siswa itu mendengar apa yang dikatakan, maka siapapun yang berbicara itu pasti dia akan mendengarkan. Contohnya saya, Bu, di Penjas. Sekarang mungkin Bapak Ibu wali murid sudah nggak pernah dengar saya pakai peluit, nggak pernah pratat pritip. Karena apa? Itu adalah salah satunya adalah supaya anak itu bisa menghargai gurunya di dalam kelas. Karena selagi saya pakai peluit, anak-anak nurut dengan peluit saya, Bu. Dengan ucapan saya dia nggak akan bisa mendengarkan. Itu pun akan terjadi di kelas. Jadi
tidak mau mendengarkan gurunya ngomong. Ternyata setelah saya buang, bukan dibuang sih, peluit tetap ada, tapi untuk permainan aja. Ternyata anak sangat bersinergi di dalam kelas itu. Jadi antara peluit dengan suara gurunya sekarang udah bukan sesuatu hal yang timpang. Jadi